Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul kiram, Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Semoga inayah Allah selalu disandingkan kepada kita semuanya. Karena kita di dalam menjalani hidup ini tidak ada satu kebaikan pun bisa kita lakukan tanpa inayah dari Allah. Tidak ada satupun kebaikan bisa kita lakukan tanpa inayah dari Allah, tanpa pertolongan dari Allah. Walau sekedar untuk mengucapkan kata-kata yang baik, walau sekedar untuk mengucapkan kata-kata yang baik, itu tanpa ditolong Allah kita tidak bisa. Begitu pula sebaliknya, kita tidak mungkin bisa menghindari keburukan-keburukan. Kita tidak mungkin bisa selamat dari keburukan, terjaga dari keburukan, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah, dengan pertolongannya. Itulah dua perkara yang manusia tidak bisa melakukan apapun, kebaikan-kebaikan, sekedar untuk zikir, tanpa dengan inayah, tanpa dengan pertolongan Allah. Oleh karena itulah zikir yang diajarkan Nabi SAW kepada kita disuruh memperbanyak oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, akhiru bila haula wala quwwata illa billah. Salah satu yang diperintahkan oleh Nabi untuk kita sering-sering baca, bahkan Nabi mengatakan akhiru, perbanyak membaca kalimat la haula wala quwwata illa billah. Nah, kalimat ini yang kemudian dijadikan sandaran. Kalimat ini yang kemudian memberikan pelajaran kepada kita, la haul. La haul ay tahawul. Orang tidak bisa merubah keadaannya dari sehat menuju sakit atau sebaliknya dari sakit menuju
Satu orang nggak punya kemampuan untuk ke situ. Adapun sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan la haul, tidak ada daya li taatillah. Ya, orang itu nggak punya kemampuan untuk taat kepada Allah. Untuk sekedar berbuat kebaikan sekecil apapun. Sekecil apapun. Ini kebetulan sakit dilambai. Makanya tadi kita katakan sekedar zikir itu nggak bisa. Kecuali dengan pertolongan Allah. Begitu juga sebaliknya, wala quwwata, tidak ada kekuatan untuk menghindar dari keburukan. Tidak ada kekuatan untuk menghindar dari keburukan kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, kemudian Nabi mengajarkan kepada para sahabat, diantaranya Abu Dzar, itu diwanti-wanti oleh Nabi SAW, jangan pernah kau tinggalkan, jangan pernah engkau tinggalkan kalimat yang akan aku ajarkan kepadamu min duburi sholat, ya, dari selesai melaksanakan sholat. Jadi setiap kali selesai sholat fardu, jangan kamu tinggalkan kalimat tersebut. Apa kalimat yang diajarkan Nabi kepada Abu Dzar? Untuk dibaca setiap kali akhir sholat. Nah, itu ada yang menafsirkan ketika akan salam. Dibaca itu ketika akan salam. Ada kalanya dibaca ketika zikir setelah selesai sholat fardu. Min duburi sholat itu maknanya selesai sholat itu, di belakang sholat itu macam-macam maknanya. Ada yang menafsirkan doa ini dibaca sebelum salam, ya. Ada kalanya doa ini dibaca ketika zikir setelah selesai sholat fardu. Intinya selesai sholat fardu, jangan tinggalkan doa ini. Apa doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya, ini mumpun sampai ke apa lo ya? Dihafalkan. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Artinya lah, Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku, ya, bantulah aku, ala zikrika, apa? Agar aku selalu mengingatmu. Karena zikir aja nggak bisa itu tanpa pertolongan Allah. Berapa banyak orang dituntut untuk zikir malah yang diucapkan bukan zikir. Seperti ketika terpeleset, seperti ketika kecewa, seperti ketika kita takjub, seperti ketika kita kaget, seperti ketika kita lalai atau lupa. Ya, itu kalimat-kalimat thayyibah yang harus keluar mestinya. Tapi yang keluar bukan malah zikir kepada. Contoh, ya, yang spontan itu. Ya, kadang-kadang kita nulis, Ustaz bilang, tolong dibuka surat Al-Baqarah ayat 86. Kita tulis Al-Baqarah 86. Ternyata sudah ditulis keliru, Ustaz. Keliru, 82. Nah, kita sambil menghapus, sambil gurunam. Oh alah. Sambil menghapus, sambil gurunam. Oh alah, sekadung tulis. Ya. Atau ketika kita berangkat ke suatu acara, entah itu bekerja, entah apa dengan istri, ya, begitu waktunya agak mepet, berangkat dapat 100 meter, berhenti kita. Berapa yang gak berhenti? Dompetku carry. Spontan kalimat apa yang biasa keluar? Iyalah,
kalimat thayyibah. Atau ibu-ibu nyapu di halaman, udah dikumpulin, cuma kena diambilkan kena angin. Yang kalian kalimat apa? Istighfar. Allah yang salah kan? Nah, sekedar untuk zikir itu kita nggak bisa tanpa dengan adanya apa? Pertolongan Allah. Itu pertama yang kita minta kepada Allah, ma'ini ala zikrika wa syukrika. Ya, tolonglah agar aku bisa menjadi orang yang selalu bersyukur kepadamu. Tolonglah aku agar aku bisa menjadi orang yang paling bersyukur kepadamu. Dan yang ketiga, wa husni ibadatika. Dan tolonglah aku agar aku bisa memperbagus kualitas ibadahku kepadamu. Itu doa yang tidak boleh ditinggalkan setiap kali selesai sholat atau di akhir sholat. Ini pertama. Kemudian kalimat yang kedua, doa yang kedua yang diajarkan oleh Nabi, yang menunjukkan betapa keterikatan kita kepada Allah itu setiap sisi. Ketergantungan kita kepada Allah itu dalam segala urusan, di setiap waktu, bukan momen-momen tertentu ya, bukan waktu-waktu tertentu. Ketergantungan kita kepada Allah, kebutuhan kita kepada Allah itu setiap momen, setiap waktu, setiap kondisi. Ada kebutuhan kita kepada Allah itu. Hanya saja yang namanya manusia itu nggak nyadari yang demikian itu. Makanya kalimat tahmid yang dibaca oleh para ulama ketika mengawali kajian, ya biasanya kan diawali dengan apa? Kalimat apa? Alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Alhamdulillah. Kalimat ini pendek, Pak. Kalimat ini dalam kandungannya. Dalam karena kita dituntut untuk banyak hal dalam kalimat tersebut. Coba kalimat yang kita baca ketika bangun tidur atau kas pengajian awal tadi saya sampaikan, alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayat, atau mukadimah yang kita pakai atau jenengan yang kita pakai di awal kita bangun tidur membaca kalimat apa? Dalam kalimat itu Pak, tentu beda rasanya. Kalau jenengan yang baca, kemudian setelah itu langsung ke kamar mandi, kemudian buang hajat, kemudian sholat malam, tentu kalimat alhamdulillah itu beda kalau yang mengucapkan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah 4 bulan opname di rumah sakit. Kalimat itu beda rasanya. Ya, kalau kalimat itu diucapkan oleh orang yang kena diabetes, yang sudah mau diamputasi kakinya, kalimat alhamdulillah itu memiliki makna yang luar biasa. Tentu beda yang mengucapkan ketika orang sudah hampir 6 bulan cuci darah. Begitu bangun tidur dia mengucapkan alhamdulillah, kalimat itu beda dengan kita yang mengucapkan. Kenapa? Yang menjadikan beda ini kenapa? Dalam kondisi. Kenapa jenengan kali kalau mau tahmid itu buatan kerasa? Kerasa mau tahmid? Gak kerasa.
Napa takmite kok mboten kerasa? Itu beda Pak dengan teman-teman kita yang kena kanker darah, yang belum tahu sampai kapan saya harus mengalami seperti ini. Atau seperti Ustadz kita, Ustadz Abu Najwa, yang sudah diambil sebagian daging-daging di kakinya, diganti, ditempel dengan daging yang lain, sebagian yang kering, sebagian masih basah. Kalimat tahmid itu memiliki makna yang luar biasa. Atau yang kena tumor ganas, yang dalam perawatan kemo dan sinar, yang belum tahu ini berakhir kesembuhan atau kematian, kalimat alhamdulillah yang dibaca di pagi itu tentu beda kualitasnya dengan kalimat alhamdulillah yang kita baca. Nah, sehingga itu ini kenapa nih? Ayo dirasakno. Dalam yang membedakan itu kondisi, Pak. Orang itu kalau rumongso kuat ambek rumongso lemah, niku beda. Rumongso kuat ambek rumongso lemah, niku beda. Kenapa kita tidak merasa kalimat tahmid yang kita ucapkan alhamdulillah biasa, alhamdulillah. Kenapa? Kalau nggak sampai esok nggak siap sarapan soalnya. Awak sehat. Tahmid itu biasa. Tapi bagi teman-teman kita yang sudah 4 hari, 5 hari, 1 bulan nggak kemasukan makanan, kalimat tahmid itu kira-kira punya makna gimana? Ini yang berkali-kali kula aturaken, berkali-kali saya sampaikan. Tolong diingat-ingat saya itu Pak, diingat-ingat saya itu. Napa? Tiang niku menungso niku gak kenek dikei keluwian titik. Tolong kalimat niki diingat-ingat. Menungso kuwi ora iso dikei keluwian titik. Napa? Napa? Mau punya rumongso punya kelebihan identik. Alhamdulillah sadar. Identik. Sudah itu nas dari Al-Quran. Rumongso duwe kekuatan awake, butuh rumongso kelebihan ekonomi nih, gampang nyepelek nih. Terus ketergantungan kepada Allah itu ketergantungan sing kaya apa lho ngoten. Soale rumangsa duwe beda. Dibuka surat Al-Alaq. Allah berfirman, "Kalla innal insana la yatagha." Ya, kalla innal insana la yatagha. Iya, sudah ketemu? Surat Al-Alaq ayat berapa itu? 6 dan ayat 7. Surat Al-Alaq niku awalnya apa? Awalnya bunyinya gimana? Iqra. Ojo diwara surat Al-Iqra. Bismillah. Ya, surat Al-Alaq ayat 6 dan ayat 7. Yang sudah ketemu sini? Baik, Senul? Kali-kali tidak. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Nah, bon, perhatikan. Kala, sekali-kali tidak. Innal insana la yatagha.
innal insana la yatgha. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Kapan? Ayat 7 menjelaskan ar-ra'awus taghna. Apabila melihat dirinya sudah cukup. Nah, ketika manusia memandang dirinya serba cukup. Insya Allah. Ini Pak, itu ucapan manusia. Manusia itu melampaui batas. Kapan? Saat rumongso. Ya, merasa itu rumongso. Nah, rumongso itu belum tentu memiliki seperti yang dirumangsani. Ngerti maksudnya? Rumongso suge. Urung mesti? Nah, ngono lho. Yang niku dudono suge ini nek cerita, Pak. Yang niku dudono kemampuan ini nek cerita. Tapi nek disambati dudono marate. Wis tak sampeyan dengar. Temu iki mawon kan manusia. Manusia ku nek cerita dudono suge ini. Tapi nek disambati dudono marate. Ini ku jenenge sifat apa? Hah? Kata para ulama disebut al-jubn. Napa jubn? Pengecut. Nah, bayangkan coba penampilannya, gayanya, gitu no? Gitu no apa nih? Suki, kemang. Nah, nanti sambati langsung gitu no? Nah, itu tadi kan cantik nih orang. Buruk sekali sifat singkatas nanti. Resek nih bahasa kita itu. Kenapa resek nih? La haula wala quwata illa billah. Ya. Nah, itu manusia lah. Makanya kita bisa belajar dari ungkapan Nabi kepada musuhnya Nabi Musa itu. Ya, siapa? Fir'aun. Ada Fir'aun itu. Insya Allah. Di mana Fir'aun menyatakan ada dua statement yang berbeda, Pak. Ada statement yang berbeda. Yang pertama, Fir'aun mengatakan wa qala ana rabbukumul a'la. Di satu kondisi Fir'aun berkata ana rabbukumul a'la. Kita simak kalimat itu. Surat apa nih? Al-Quran. An-Naziat ya. An-Naziat, insyaallah An-Naziat. Iya, coba disimak nih kok. Ini penting soalnya kadang kita itu begitu itu Pak model manusia itu. Kita nggak keluar dari sifat itu. Wong itu nas soalnya dari Allah. Wa qala ana rabbukumul a'la. Nah itu ayat 24. Ayat 24 surat An-Nazi'at. Faqala ana rabbukumul a'la. Dan Fir'aun telah berkata, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Nah, kapan Fir'aun mengatakan begitu? Ketika rumongso kuat, punya kekuatan, rumongso punya kekuasaan. Loh, nek dibandingkan dengan Nabi Sulaiman jauh. Ya, pasukannya Nabi Sulaiman sinten? Jauh.
Nggak ada apa-apa nih kalau Nabi Sulaiman Fir'aun itu. Kekayaannya jauh. Hebatnya pasukannya jauh. Ilmunya jauh. Tapi Nabi Sulaiman tidak rumangsa sugih. Kekayaan yang begitu luar biasa, ilmu yang begitu luar biasa itu, kehebatan yang Allah berikan itu nggak diakui miliknya. Dia katakan hadza min fadli rabbi liyabluwani. Itu cerdas jenenge. Iku jenenge cerdas, ngaten. Mengembalikan apa yang ada itu kepada pemiliknya dan kepada sang pemberi. Itu satu. Ya, apa yang dimiliki itu bukan miliknya. Dia sadar, dia yakin itu. Hada min fadli. Makanya apa yang dimiliki oleh beliau semuanya diposisikan dalam dua keadaan. Ini perlu dipelajari singkatnya ini, Pak. Soalnya beda, Pak. Rumangsa duwe ambek enggak itu beda. Beli sesuatu ini kudu beda. Ngomong sak ngomong beda. Komentar sak komentar beda. Tampil sak tampil beda. Wong rumangsa pinter. Rumangsa cukup. Rumangsa alim, rumangsa kuwi durung mesti nek rumangsa ayu padahal rumangsa pinter padahal bodoh. Lah ana kan selalu ada tau sing menungso kados ngene. Lah ono to di masyarakat kita. Wong kadung ngomong niku ya iya. Padahal nek ngomong begedhe yen ngono ae ngoten. Menurut penelitian katanya, padahal ngomong jero WC ini wow. Ngerti bekerja? Bekedes. Astagfirullah. Pun perhatikan ini kalimat. Itu Nabi Sulaiman. Ilmunya yang luar biasa, pengetahuannya yang luar biasa. Bahasa seluruh makhluk Allah berikan sama dia. Kurang ya apa ngoten. Tapi tidak satu pun inci ada kesombongan. Kenapa? Karena beliau menyadari betul ada min fadli, ini karunia dari Allah. Ini karunia dari Allah. Ku jenenge wong ngerti awake, tahu diri. Dia bukan siapa-siapa. Setelah itu diposisikan yang kedua, apa posisinya? Lihat berluani. Apa yang aku dapat, apa yang aku peroleh, apa yang Allah titipkan kepadaku itu ujian. Tuh kan nggak gampang punya kacamata seperti ini. Sampun sakit dipahami ini. Jadi Nabi Sulaiman mensikapi keberhasilan, kesuksesan, kekayaan itu dengan dua sikap. Pertama, dikembalikan bahwa apa yang ada ini bukan miliknya. Itu dari Allah, itu datang dari dan itu milik Allah. Itu. Yang kedua, apa yang ada itu bukan diakui milik dirinya, makanya gak dinikmati karena PDW, boten. Karena beliau sadar apa yang didapat itu ujian. Nah, mari kita kembali kepada Fir'aun tadi. Fir'aun tadi bilang apa? Ana rabbukumul rumangsa punya, ditaati dengan aturan-aturan gilanya itu. Dengan undang-undang ekstrimnya, semuanya taat, semuanya patuh. Makanya ketika Nabi Musa mendebat dia, hai Fir'aun, kau tidak punya kekuasaan untuk menghidupkan manusia dan mematikan manusia. Fir'aun bantah, aku bisa, katanya. Bagaimana kamu bisa menghidupkan manusia dan mematikan manusia? Akhirnya dia panggil dua orang yang sedang dipenjara, bawa dua orang yang sedang bermasalah. Akhirnya satu di hadapan Fir'aun, Musa, aku tunjukkan kepadamu kekuasaanku. Aku bisa menghidupkan dan aku bisa memberi kematian. Sing sitok disuruh membunuh, sing sitok disuruh memerdekakan. Nah itu gayanya Fir. Yang satu merdeka pulang ke keluarganya, yang satu dikubur karena mati. Hai Musa, ini kekuasaanku.
Aku bisa memberikan kehidupan pada seorang yang aku inginkan. Bayangkan. Dan aku bisa membunuh siapa yang aku inginkan. Seperti apa yang kamu katakan bahwa aku tidak bisa. Aku tunjukkan. Aku bisa memberikan kehidupan dan aku bisa memberikan kematian. Dengan cara apa? Yang satu dimerdekakan, yang satu dibunuh. Itu gaya Fir'aun. Karena punya maksud punya kekuasaan, punya kewenangan membuat aturan. Itu kata-kata yang luar biasa, kedoliman yang luar biasa. Namun di satu kondisi dia mengucapkan kata-kata yang berbalik arah, Pak. Berbalik arah, jauh dengan ucapan seperti ini. Penuh ketawaduan, ya, penuh keimanan, penuh kepastian. Kenapa? Sadar, ini gak duit kekuasaan apapun. Kapan itu? Surat 10 ayat 90. Ini dipelajari. Dua statement Fir'aun ini. Pelajari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Iya. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk mendolimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang Muslim. Masya Allah. Berdiri. Jadi akhir hidupnya Fir'aun akhir hidupnya Fir'aun taubat. Nanti ini yang ditulis oleh Nurkholis Majid itu. Fir'aun itu seorang Muslim. Ayo sama kata ngaji, kata maca Quran, ditulis na ayat niki mantuk apa godek. Ayo. Ternyata Fir'aun itu mukmin. Dalil ini kita potong ayat ini dituduh nang sampean. Sampean mau coba makalah niku kira-kira godek apa mantuk? Ayo. Ternyata Fir'aun mukmin. Kalimat ini wong Fir'aun iku tobat sadurunge mati. Beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Lho kan? La ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Maka ditulis makalah itu oleh Nurkholis Majid. Ternyata Fir'aun mukmin. Rame di kampus. Begitu rame, dihujat, dicetak, ditantang, aku cuma memancing pikiran kalian. Ngono model ini. Oh ternyata masih ada yang peka, masih ada yang teliti. Kenapa ditolak pernyataan Nurkholis Majid ini? Karena ayat berikutnya tidak disampaikan. Ayat berikutnya itu ayat pengingkaran. Al-an, hai Fir'aun, baru sekarang engkau tobat. Nah, sekarang persoalan ini di sini yang perlu kita pelajari, Pak. Apakah waktu Fir'aun ini beriman, bertauhid, bersyahadat ini, dia sudah berhenti jadi raja?
Sudah berhenti apa belum? Hah? Belum. Sudah pensiun apa tadi? Kerajaan ini apa sudah kokot? Apa sudah gulung tikar? Prajuritnya apa sudah bubar? Lalu apa yang membuat dia membuat dia sampai seperti ini? Hah? Kenapa kok dia sampai berbuat demikian? Ki main ini pikiran awak dhewe ini. Rumongso enggak ono sing sok nolong bisa. Kekuasaan yang dimiliki, kekuatan yang selama ini dirasa miliki, pasukan yang begitu banyak, nggak bisa dalam hal ini berhadapan dengan kekuasaan Allah. Tunduk di situ. Makanya main itu kok rumongso. Rumongso kata kekuasaan. Rumongso meyakini bahwa tidak ada lagi yang bisa menolong dia. Rumongso darinya situ nanti munculnya sifat nih juga. Rumongso di situ. Nah kali kalau sampai sing perlu ditandani apa nih? Ayo, saiki sing perlu ditandani apa nih? Rumongsone kudu ditoto. Ngaten lho. Makanya kan di ayat Al-Alaq tadi, kenapa kok rumongsone iku begedut, nek ngomong mentang-mentang rumongso. Rumongso. Aku nek sampeyan tingali nek wis rada pepleh kabeh niku. Wis mulai pepleh kabeh niku lho. Mlaku rada nyeret-nyeret. Ngomong lambene wis rada penceng. Nah, itu baru sampeyan kan wis lembut katanya. Yes. Dene tambah dadi, ya tambah stroke, ngoten lho. Itu manusia sudah tabiat dasar. Makanya saya bilang apa? Menungso kuwi ora kena diwenehi keluwian di rumangsa luwih didik niku wis ngoten. Nah, oleh karena itulah yang tadi sudah saya sampaikan, ada dua doa yang diajarkan Nabi. Ada dua doa. Doa yang pertama setelah selesai di akhir sholat. Doa yang kedua adalah doa setiap pagi dan petang. Setiap pagi yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap pagi dan petang Nabi mengajarkan doa ini. Doa yang menunjukkan ketidakberdayaan dari segala aspek. Doa yang menunjukkan kemiskinannya. Doa yang menunjukkan ketidakmampuannya. Doa yang menunjukkan ketergantungannya kepada Allah. Doa yang menunjukkan ketidakberdayaannya di hadapan Allah. Doa yang menunjukkan kebutuhan setiap saat kepada Allah. Nabi SAW mengajarkan, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Aslih li sya'ni kullah wala taqilni ila nafsi tarfata aini. Nih, kalimat ini kalimat penyerahan total kepada Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum, wa Zat yang maha hidup dan yang selalu mengurusi hamba-hambanya. Bi rahmatika astaghis. Dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah semua urusanku. Perbaikilah semua urusanku. Wala takilni ila nafsi. Jangan kau serahkan aku kepada diriku sendiri. Ya Allah, ini jangan kau serahkan aku kepada diriku. Iku pengertiannya pripun. Gue nek gati kandhani ngeten kok gak ngerti macane wis bener karepe salah. Maksudnya apa ini? Jangan kau serahkan aku kepada diriku. Itu maksudnya pripun? Jadi ojo sampai ditinggal gitu loh. Ojo sampai aku iki dikongkon ngurusi dhewe urusan aku. Gak iso. Kata Nabi, jangan kau tinggalkan aku ya Allah untuk ngurusi urusan ini
sendirian. Itu maknanya. Wis ramutan dhewe kata-kata ini. Jadi kalau Allah sudah bilang wis ramutan dhewe, itu sudah bisa diharapkan, Pak. Urip kula mbek sampean akan marit. Tolong dicamkan baik-baik. Ngaten. Makanya barangkali kula mbek sampean duwe kelebihan harta. Ojo bersandar bahwa harta itu pasti menenteramkan dan mendamaikan keadaan. Tidak. Tidak. Tolong dicamkan. Tolong dicamkan. Ada beberapa kasus yang kita tangani. Ya Allah. Jadi anak ini ku damai, tenang. Bapak ini ku dengan bangga sekali melihat anak-anaknya tenang, rukun. Orang kaya, Pak. Alhamdulillah status wapen pun kalau cekali dewe-dewe nggih, batin kula durung. Durung Mbak niki panjenengan terlalu cepat ini memeriahkan kemerdekaan. Terlalu cepat memeriahkan kemerdekaan. Pun arek toto kabeh, ekonomi pun mapan, dadi sing kula seneng rukun-rukun niku batin kula durung, Mbak. Durung. Qadarullah, Pak, qadarullah. Ini ada dua kasus nih. Kasus pertama nih, begitu dia lemah, mulai kena stroke, anaknya rebutan. Padahal wis mapan-mapan. Padahal wis mapan curug di logika ngoten itu ndolek apa maneh sih ngono. Tapi jenenge menungso kan menungso tetep menungso, ngoten. Apa dikatakan oleh Nabi salah satu tabiat dasar menungso? Menungso iku nek nuruti karepe ati kan entek. Apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Anak Adam itu apabila memiliki satu lembah emas, maka dia ingin memiliki dua lembah emas. Dengar? Enggak keturutan dapat dua lembah emas, selesai. Dan dia ingin memiliki tiga lembah. Seterusnya itu begitu. Ngatan. Kenapa? Karena ada nafsu, ada irodah. Irodah itu keinginan. Itu akhirnya geger, Pak. Sopo sing rambut iki. Soalnya masing-masing kalau ono produk Indo kan wonten. Itu geger. Itu kasus pertama. Kasus kedua, hari kelima kematian bapaknya. Hari kelima kematian bapaknya. Tawuran anak-anaknya. Rebutan apa? Waris. Makanya jenengan kali kulene sakniki gak duwe donya akeh, sing syukur. Sing bersyukur. Kenapa? Sampean mati insyaallah nek sampean gak sing royokan kan insyaallah. Kan insyaallah. Nama? Kenapa kok karoyoan? Apa maneh sampean mati ninggal utang, royoan melayu, Pak. Dadi anak niku nek wong tuane ninggalno donya niku merapat semua nanti itu. Wis ta sampean kita nggon diae. Kalau mboten anak kula nganut, soalnya sampean saya kuat. Begitu Anda lemah, lihat kenyataannya. Ini fakta yang kita temukan di lapangan itu. Ini hari kelima bapaknya meninggal, tawuran. Jadi ceritanya itu saya diundang ke pengajian keluarga besar. Bisa nggak Ustaz? Ini kok darurat Pak Betan Zakat, akhirnya saya gantikan Ustaz Krisnani. Akhirnya datang beliau. Ternyata di hotel ngajinya. Bukan ngaji, ternyata jadi wasit. Jadi keluarga besar ini sedang perang, Pak. Matan tiba la haula wala quwata. Wis Allah sing ngatur, makanya aku dikongkon mikir iki mah gak melok ngono. Wah, tawuran Ustaz ya Allah. Jenengan kok jenengan paringaken kula, jeneng aku yo gak ero. Ya rezekimu. Hari kelima, Pak, hari kelima. Cara kuburan itu saya turun garing tanah kuburan. Terus rebutan kekayaan.
Niku nek kula ndak sampeyan ninggalno kekayaan tapi enggak ninggalno keimanan. Makanya Nabi berdoa itu Allahumma gimana tadi? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astawis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan kau tinggalkan aku sendirian ngurusi urusanku ya Allah. Jangan kau biarkan aku sendirian ngurusi permasalahan-permasalahanku. Jangan kau tinggalkanku walaupun sesaat. Jangan kau tinggalkan aku walaupun sesaat. Coba, Nabi kurang apa imannya? Nabi kurang apa hebatnya? Nabi kurang apa sempurnanya? Tapi beliau merasakan ketidakberdayaan ketika berhadapan dengan masalah ini. Sebab kalau masalah itu Allah lepaskan, kita akan marat-marit. Gitu loh. Kita akan marat-marit. Nah, oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ini penting untuk kita pahami, ini sangat penting untuk kita miliki, sehingga itu menjadi bagian dari keyakinan dan akidah kita. Ya, keyakinan dan akidah kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ditinggalkan oleh Allah Ta'ala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ditinggalkan oleh Allah Ta'ala. Nah, kemudian perbuatan apa saja? Saya sampaikan secara global. Ya, perbuatan apa saja yang menyebabkan seseorang itu ditinggalkan oleh Allah? Mal asbab. Ya, apa sebab-sebab orang itu ditinggalkan oleh Allah? Di antara perbuatan-perbuatan yang menyebabkan seseorang itu ditinggalkan oleh Allah Ta'ala. Di antara sebab-sebab orang itu ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah bergantung kepada selain Allah. Ya, nomor setunggal apa? Bergantung kepada selain Allah. Hal ini disebutkan oleh Allah di dalam surat 17 ayat 22. Surat 17 ayat 22. La taj'al ma'allahi ilahan akhara fataqa'uda madhmuman makhdula. Janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah, nanti engkau menjadi tercela dan terhina. Nah, jangan engkau menjadikan sesembahan di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesembahan yang lain. Sebab kalau itu kamu lakukan, fataqau dan madmum, kamu tercela. Makhdul ay tatruk, artinya makhdul itu tatruk, kamu akan ditinggalkan oleh Allah. Ya, dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Hadis Ibnu Majah, Nabi mengatakan apa? Man alaqa syai'an, man alaqa ala syai' wukila ilai. Barang siapa yang bergantung kepada selain Allah. Hadis ini sebenarnya membahas masalah jimat. Apa jimat ini? Sesuatu yang diyakini untuk menjadi perisai bagi dirinya. Itu macam-macam, Pak. Ada yang dari tusuk kunde, ada yang dari kain kafan, ada yang berupa ikat pinggang, ada yang berupa buhul, ada yang berupa tulisan, kemudian dibungkus dengan kain kafan, kemudian dibuat kalung, ada yang dipeniteni. Kayak kalungnya Joko Sembung ini, wah ini termasuk nih, mana pentolin. Itu diambil dari kalimat-kalimat thayyibah.
ada yang diambil dari Asmaul Husna. Macam-macam bentuknya. Ada yang sifatnya susuk. Tahu susuk ya? Nah, hati-hati nih kok. Susuk. Nah, saya banyak pasien kan tadi Pak. Orang susuk-susuk niku rata-rata niku ada sesuatu yang apa istilahnya? Yang nggak boleh dilakukan. Makanan-makanan tertentu. Nah, nggak boleh makan kelor, nggak boleh makan ikan lele. Nah, sama kok apal. Ini perlu diruqyah ya. Iya Pak, betul itu. Jadi kalau ini dilanggar, itu nanti berakibat apa? Fatal, buruk pada dirinya. Nah coba bayangkan, letak siriknya di mana? Letak siriknya itu bukan pada daun kelornya Pak. Oh daun kelor itu halal kok. Ya, letak siriknya bukan pada ikan lelenya. Letak siriknya itu taat patuh karo aturan setan. Iku siriknya itu mereka. Ojo makan kelor. Akhirnya bagi dia kelor itu haram. Ini kan? Akhirnya lele itu jadi haram bagi dia. Mau tenan Pak. Mending gak ada iwak tenanan. Karena itu ancaman. Dia patuhnya kepada siapa? Setan. Masrat yang ketendal. Orang terjatuh dalam kesirikan. Masrat yang ketendal. Ya. Macam-macam kondisinya. Masya Allah. Ada seorang wanita pengusaha, wanita karir, ikut kajian. Pas membahas masalah niku, ketakutan dia. Akhirnya datang menemui saya. Terus kalau sudah ada itu gimana Ustaz ngambilnya itu? Sementara yang masang saya ini wong wis mati. Nah, terus piye iki? Saya tanya, lan jenengan dipasang sosok tengku di mawon. Wajah ini Pak kabeh dipasang ini Pak. Alis itu ada sendiri, bibir itu ada sendiri, dagu itu ada sendiri, dahi itu ada sendiri. Ya Allah Bu, dadi rai sampean iki rosokan tok. Kata dokter ahli dalam, saya punya santri dokter Doni itu, orang kalau punya susu ini kalau di apa jenenge? Itu ketok. Jadi barang ini kelihatan. Kalau si model paku, kan emas-emas model kemas-masan atau tembaga kadang itu. Lah memasukkan itu kan dengan cara sihir. Memasukkannya itu dengan cara sihir. Makanya hati-hati dengan barangkali kawah dengan wah sembarang kali diangkat kayak Samson. Ternyata wonten anak jini, ya, makanya gak sebelah ini diri. Doa itu berat nanti kalau gak ditangani. Ya, nah pun perhatikan, ini ditinggalkan Allah nanti. Saat dibutuhkan dia lari. Makanya Nabi mengatakan apa? Man allaqa syai'an, barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, wukila ilaihi, Allah serahkan dia kepada sesuatu yang dijadikan ketergantungan. Artinya apa? Dia akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus ditinggalkan oleh Allah. Siap-siap aja kekacauan, kehancuran, dan carut marutnya kehidupan akan kita dapatkan kalau kita sudah menjadi orang yang ditinggalkan oleh Allah. Sementara Nabi berdoa pagi petang, Nabi berdoa wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, jangan kau tinggalkan aku sendirian walaupun sekejap mata. Jangan kau tinggalkan aku. Itu Nabi SAW. Pun, itu perbuatan pertama yang menyebabkan seseorang ditinggalkan oleh Allah. Bergantung kepada selain Allah. Yang kedua apa? Yang kedua adalah sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Qala Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, min alamat
i'radillahi alal abdi, di antara tanda-tanda Allah meninggalkan seorang hamba, ya, min alamat i'radillahi alal abdi, ya, tanda-tanda kalau Allah itu meninggalkan hamba apa? Ja'ala lahu syughlan, Allah jadikan orang tersebut sibuk fima la yakni, kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu tanda-tanda kalau orang itu ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itu sibuk dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Itu yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, yang menyebabkan seseorang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah arya, orang yang selalu pamer dalam amal-amal ibadahnya. Ya, amal-amal ibadahnya. Dia ingin amal-amal baiknya itu diketahui oleh orang banyak. Dia ingin viral, dia ingin terkenal bahwa dirinya adalah orang-orang yang baik. Itu yang ketiga, yang menyebabkan seseorang akan ditinggalkan oleh Allah Ta'ala. Yang keempat, al-ujub, orang yang selalu menyandarkan keberhasilannya kepada dirinya sendiri. Ya, jadi ujub dengan sombong itu beda. Kalau sombong, batarul haq wa ghamtun nas. Kalau sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Sedangkan ujub, iktimad, menyandarkan an-najih, keberhasilan ala nafsih, terhadap dirinya sendiri. Nah, makanya Fir'aun dengan Qarun beda. Kalau Fir'aun sombong, kalau Qarun ujub. Makanya dia sandarkan keberhasilan atas ilmunya. Aku berhasil karena pengalamanku. Aku berhasil karena usahaku. Aku berhasil karena kecerdasan akalku. Dia sandarkan keberhasilan itu kepada apa? Dirinya. Itu yang keempat yang menyebabkan seseorang ditinggalkan Allah. Yang kelima adalah orang yang la yubali ala ikhwani, orang yang tidak peduli dengan keadaan saudaranya, tidak menolongnya, tidak membantunya, tidak meringankan bebannya. Ya. Jadi orang yang tidak peduli dengan keadaan orang lain, itu dia akan ditinggalkan oleh Allah Ta'ala. Karena Nabi SAW menghancurkan, Islam memerintahkan agar kita peduli dengan orang lain, agar kita menolong kesulitan orang lain, meringankan beban orang lain, bahkan kalau memungkinkan dianjurkan menghilangkan kesusahan orang lain, apapun itu bentuknya. Itu yang diperintahkan oleh Nabi SAW pada kita. Sehingga Nabi mengatakan, barang siapa yang meringankan beban orang lain, maka dia akan diringankan bebannya. Barang siapa yang menghilangkan kesulitan orang lain, maka dia akan dihilangkan kesulitannya dunia maupun akhirat. Maka bapak-bapak sekalian, jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti ini, yang tidak peduli dengan lingkungan, yang nggak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Makanya waktu jadi Quran diancam dengan ancaman yang sangat berat. Apa ancamannya? Orang yang nggak peduli dengan lingkungan, sibuk dengan dirinya sendiri, puas dengan dirinya sendiri, dia pendusta dalam agama. Dia dikatakan sebagai apa? Pendusta dalam agama. Sebagaimana Allah berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul
yatim wala yahuddu. Nah ini tolong itu diupayakan ya, seperti dana-dana yang dikumpulkan untuk dakwah di masjid itu bukan hanya untuk membangun masjid saja, ditoto di manajemen, sebagian untuk operasi masjid, sebagian untuk kesejahteraan umat, diupayakan seperti itu. Jelas ini? Karena masjid nggak usah dibuat mega-mega, nggak usah. Yang penting layak, nyaman dipakai ibadah, selesai sudah. Nah selebihnya apa? Kesejahteraan umat ini dijaga. Ya, jamaah-jamaah yang punya masalah. Coba pagi ini sambil share, apakah pagi ini ada masalah? Yang daftar kadangin. Loh, percaya betul? Berarti nggak usah, nggak megah-megah untuk apa? Dan itu nggak benar begitu itu. Ada kedoliman di dalamnya itu. Ya, makanya kalau di teman-teman kami begitu, dia cukup kalian tegas uang ini. Lah nek saya ngeliat masjid megah, tonggone sudah utang tak robono masjid itu. Ngono. Saja ini kudu ngono aja nih. Masa ini masjid itu gak karang uruan gak menara itu berapa ratus juta. Tonggone gak mangan, gak duwe omah, gak iso nyekalongane. Dolim pengurus masjid kayak begitu itu. Paham ini? Jadi masjid itu dibangun bukan untuk megah-megah. Akhirnya apa? Keluar dari fungsinya. Kayak selfie-selfiean. Kan gitu? Coba. Itu kali emak-emak itu. Kerungu masjid gondi teko. Sama ini bukan tidak ditakmir kan? Padahal Nabi melarang itu. Tidak boleh merepot-repotkan diri, memaksa-maksa diri pergi ke masjid-masjid. Kecuali 3 masjid. Itu Nabi jelas hadisnya itu. Jelas hadisnya itu. Ya. Sampai ada ustaz ikut kajian kita ngadakan kajian yang jadwal jenengan nanti ditaruh di Lamongan. Jatuh sih. Napa sih Bu? Kepingin ngerti podo ae ngadep ngulon yo anu. Saya qadarullah Pak, alhamdulillah saya sendiri bersyukur kepada Allah, gak gampang kemersengen gitu loh. Kenapa? Kemersengen itu kenapa? Kepinginan gitu loh. Kepinginan. Mau kalau timali, kalau kan membina ibu-ibu saya, ada yang masih pemula-pemula. Ini nanti Pak Ustaz, jadi tiap bulan itu sudah kita gendakan, ini bulan ini ke Lamongan, bulan ini ada masjid baru di Tulungagung. Sama ini ku menteri kan. Nah sama ini ku menteri, bagian peresmian nggak masalah gitu loh. Tapi kalau ini jamaah sekedar, oh terkenal opone kubah emas, Masya Allah, opone sih. Saya alhamdulillah Pak ya, saya di Jakarta itu beberapa kali, udah cukup lama saya. Sampai hari ini belum pernah masuk yang namanya Istiqlal itu. Dan kok darurat apa ya nggak kepingin gitu loh. Ketika pas di sana, tinggal di sana itu, kita kan ada di yayasan di sana dulu, di Bogor, itu mampir ke Tangerang, mampir ke mana Bekasi, ada santri-santri kami dulu yang tinggal di sana. Terus sempat ngajar di mana, ngisi di penjara Tangerang 1. Ya waktu Habib Rizik sama Abu Bakar, Basir jadi 1 ya. Saya diminta datang untuk ngisi pengajian di penjara itu. Ya. Nah itu ya teman-teman Ustaz, ayo kita ke Istiqlal yuk. Laupung yo CRO es berdoain. Tak kepingin gak? Ngomong di kene Ustaz, sik tak takoni, apa sih keistimewaane? Yo gak ono, yo wis. Aku nek salat ning kene ambek Istiqlal, apa bedane? Keistimewaan beda enggak? Ya enggak, cuma langkah kita kan lebih banyak. Oh ngono. Nek lebih banyak manena Jawa Timur Mas. Ya alhamdulillah mboten napa nggih, gampang ngileran gitu lah. Teman-teman sampai ada yang masjid di Jawa Barat itu keliling teman-teman sampai kok laop esuk WA, aku setuk kene karepmu. Akhirnya menjadi apa coba ayo? Menjadi apa? Wisata. Dan itu akhirnya melanggar adab
adab-adab bagaimana kita memuliakan rumah Allah itu. Bagaimana kita memuliakan rumah Allah. Akhirnya banyak toh berdoa di masjid itu tapi nggak menghadap ke kiblat. Sama gini Ka'bah niku ngoten. Nah itu yang paling banyak wong Indonesia mendengar. Lah Ka'bah niku berdoa ngadep rono. Soalnya oleh foto nih biar backgroundnya Ka'bah. Jadi ngadep niku membelakangi yo jadi malaikat kualik cak. Oh itu saya nyaksikan. Waktu saya Ramadan di sana itu hari Idul Fitri pagi tawaf wada ya, tawaf wada mau pulang, tak manfaatkan muter-muter. Ya ini kepetolong ini. Lah Ka'bah ini dongane ini. Padahal kan ini aja kan. Lo ngeten nih, salah po, ambil foto. Jadi pas saya habis tawaf terakhir niku muter-muter wes saiki sudah dah. Lapo? Ya Allah foto-foto. Jadi sing moto niku mboten saged ngono lho, Pak. Iki ya apa? Lah iki wis kadung ini wis suwe gak mari-mari. Jadi bekel. Sudah dah, belum dah. Ya Allah. Ini kalau ada piye ngene iki. Pantas benar. Boleh enggak di dalam Masjidil Haram memperlakukan seperti itu? Enggak boleh, Pak. Itu meremehkan namanya. Ya, itu rumah Allah sana. Makanya kalau kita di masjid dijaga, ya, dijaga. Larangan-larangan dalam masjid itu apa saja perlu diketahui. Pun ya, nah ini tolong diperhatikan. Jadi jangan sampai ada kedoliman hak-haknya kaum muslimin yang tidak diberikan. Paham ya? Jadi masjid nggak usah dibangun megah-megah. Yang penting cukup, layak, nyaman, selesai sudah. Nah setelahnya yang dipikirkan apa? Masyarakatnya ini, jamaahnya ini, jamaahnya. Makanya kami membina di masjid-masjid termasuk ini di daerah Al-Hikmah Surabaya kita mulai koordinasi yang dipikir kondisinya jamaahnya. Nah, jangan sampai jamaah kelaparan, jamaah kekurangan, gak ngerti gitu loh. Gak boleh, harus ngerti. Makanya berjamaah itu ketemu, kan? Salah satu agendanya jamaah itu bisa pertemuan dengan kaum muslimin, bisa ketemu, bisa ngobrol, bisa tahu keadaan bertambahnya saudara. Itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, nah baik bapak-bapak. Jadi yang keberapa tadi? Yang kelima, sebab-sebab orang itu ditinggalkan Allah adalah apa tadi? Tidak peduli dengan keadaan orang lain. Baik, sampai di sini kajian kita pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat. Untuk bulan depan kita akan melanjutkan tentang kitab Khulasah Ta'wilul Ilm tentang fungsinya Al-Quran. Bulan depan kita membahas tentang fungsi dan tujuannya Al-Quran diturunkan untuk apa. Ya, baik, kita cukupkan dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.